Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisal Sabila dari Akuntansi 20E. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hukum bisnis bab 1 yaitu sistem hukum dan sumber hukum. Yang pertama ada definisi hukum. Walaupun hukum itu tidak dapat didefinisikan ataupun tidak dapat terlihat, tetapi hukum itu sangat penting untuk kita semua karena hukum itu dapat menciptakan suatu keharmonisan dalam kalangan masyarakat. Di sini ada definisi hukum menurut pakar hukum Profesor Mr. Dr. Van Alperdon dalam Kansil 97 menyebutkan bahwa tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut hukum itu. Definisi hukum sangat sulit dibuat karena tidak mungkin untuk merumuskannya yang sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya ada definisi menurut para ahli. Menurut S.M. Amin, dalam bukunya yang berjudul Bertamasya ke Alam, hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban dapat terpelihara. Selanjutnya ada unsur-unsur hukum. Yang pertama ada serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua ada peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dalam suatu masyarakat tertentu, jadi bukan sembarang oknum yang membuat peraturan. Yang ketiga ada peraturan-peraturan yang dibuat tersebut mempunyai kekuatan bersifat memaksa karena hukum jika tidak dipaksakan pasti tidak akan terbentuk. Maka dari itu harus bersifat memaksa. Selanjutnya ada terhadap pelanggaran atas peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas. Jika hukum tidak diberikan sanksi yang tegas, maka masyarakat dengan mudahnya akan tidak mematuhi peraturan hukum yang ada. Selanjutnya ada tujuan hukum, ada 4. Yang pertama ada menjaga ketentraman dan kedamaian masyarakat. Yang kedua ada menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga ada memelihara status quo. Yang keempat ada mengadakan perubahan dalam masyarakat atau social engineering. Selanjutnya ada sumber hukum. Di sini sumber hukum dibagi menjadi 2, ada material dan formil. Yang pertama ada sumber hukum material yaitu tempat di mana hukum itu diambil atau material itu menjadi sumber pembentukan sebuah hukum. Yang kedua ada formil. Formil itu dibagi menjadi 6. Ada yang pertama undang-undang atau peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan, dan dipelihara oleh negara. Undang-undang juga ada 2. Yang pertama ada undang-undang formil dan undang-undang material. Yang kedua ada kebiasaan atau sumber hukum tertua. Jadi kebiasaan itu sebuah hal yang diulang-ulang atau lazim. Jadi menganggap bahwa hal itu baik, jadi diulang-ulang. Yang ketiga ada jurisprudensi, yaitu putusan hukum atau pengadilan yang berdasarkan putusan hakim terlebih dahulu dalam perkara yang sama. Yang keempat ada traktat atau perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih dan sifatnya itu mengikat. Yang kelima ada doktrina, itu pendapat dari para ahli hukum yang dijadikan sebagai dasar hukum. Yang keenam ada agreement atau perjanjian dengan menteri-menteri lain yang disampaikan kepada Parlemen atau DPR untuk diketahui setelah disahkan kepala negara. Selanjutnya ada kaidah hukum. Kaidah hukum mempunyai sifat yang memaksa dan sanksinya berupa ancaman hukuman. Alat-alat kekuasaan negara berupaya agar norma hukum ditaati dan dilaksanakan. Jadi suatu kaidah itu dapat lahir karena 2 faktor penyebab. Yang pertama ada kaidah hukum berasal dari kaidah-kaidah di dalam masyarakat. Yang kedua ada kaidah hukum diturunkan oleh otoritas tertinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada asas-asas hukum. Ada 3 asas. Yang pertama ada asas lex specialis derogat lex generalis, yaitu hukum ataupun perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan hukum atau perundang-undangan yang bersifat umum. Yang kedua ada asas superior derogat lex inferiori, yaitu peraturan atau hukum yang lebih tinggi tingkatannya mengatakan atau membatalkan peraturan atau hukum yang lebih rendah tingkatannya. Yang ketiga ada asas lex posteriori derogat lex priori, yaitu peraturan yang tingkatannya sederajat peraturan yang baru, mengalahkan peraturan yang lama apabila mengatur substansi yang sama. Selanjutnya ada pembidangan ilmu hukum. Di sini ada menurut bentuknya, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis itu
hukum yang memang tertulis, contohnya seperti peraturan perundang-undangan, contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua ada hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis itu, pasti ya, pasti tidak tertulis, tetapi, dalam masyarakat itu masih, dikenal oleh masyarakat. Contohnya seperti, pidato Soekarno pada tanggal 17 Agustus. Yang kedua ada menurut sumbernya, yaitu pertama ada undang-undang, kebiasaan atau custom, yang ketiga ada jurisprudensi atau keputusan hakim, yang keempat ada traktat dan doktrin. Selanjutnya ada menurut tempat berlakunya. Pertama ada hukum positif. Hukum positif itu hukum yang berlaku dalam suatu negara atau daerah tertentu. Yang kedua ada hukum ius constituendum atau hukum yang berlaku eh, yang akan datang, waktu yang akan datang. Yang ketiga ada hukum alam, hukum yang berlaku kapan saja, di mana saja, dan untuk siapa saja. Selanjutnya ada menurut isinya. Pertama ada hukum privat atau sipil, yang kedua ada hukum publik. Hukum privat yaitu hukum yang menitik beratkan terhadap perorangan atau hubungan antara orang satu dengan orang lainnya. Contohnya hukum perdata dan hukum bisnis. Yang kedua ada hukum publik yaitu hubungan antara negara dengan alat-alat negara ataupun negara dengan perorangan. Contohnya itu seperti hukum pajak, hukum pidana, hukum administrasi negara, dan juga hukum internasional. Dan juga ada menurut tempat berlakunya, yaitu ada hukum nasional, internasional, dan juga hukum asing. Hukum nasional itu hukum yang berlaku dalam sebuah negara, hukum internasional yaitu hukum yang berlaku dalam sebuah negara internasional. Yang ketiga ada hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain. Selanjutnya ada subjek dan objek hukum. Subjek hukum di sini yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi pembawa hak dan kewajiban di dalam hukum. Subjek hukum berupa orang meliputi manusia dan badan hukum. Selanjutnya ada objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek perhubungan hukum. Jadi antara subjek hukum dan objek hukum itu sama-sama memiliki hubungan, karena jika tidak ada objek ataupun tidak ada subjek hukumnya, tidak akan terlaksana dengan baik. Sekian presentasi mengenai bab 1 dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun penyampaian materi yang kurang maksimal, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.